Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Irwan Maseli Manjebua, SPD SD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Nias Utara. Saya akan menjawab pertanyaan modul 11 A8 koneksi antar materi dengan beberapa pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bahwa murid-murid saya di dalam kelas tidak memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran di dalam kelas. Hal ini terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar murid tidak menyimak apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Dalam setiap diskusi yang dilakukan di dalam kelas pun, hanya sebagian kecil siswa yang terlihat aktif dengan mengajukan ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang saya rasakan, sebagian besar murid tidak memiliki wawasan yang luas dan malas belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini terlihat dari hasil penugasan yang saya berikan kepada murid-murid saya di kelas. Hanya sebagian murid yang telah menyelesaikan penugasan mereka di rumah, sementara yang lainnya menyelesaikan di sekolah dengan mencontek hasil jawaban temannya atau bahkan tidak mengerjakan penugasan tersebut sama sekali. Selain itu, yang saya rasakan lagi adalah sebagai seorang guru merasa pembelajaran di dalam kelas sangatlah membosankan dan pasif. Padahal saya merasa telah melakukan berbagai metode pembelajaran yang sekiranya dapat meningkatkan minat belajar murid, akan tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa hal yang menjadi perubahan. Yang pertama, saya menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya perlu merubah pola pikir saya terhadap pembelajaran di dalam kelas, yang mana sebelumnya saya seringkali menuntut siswa untuk mencapai standar tertentu di dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa bahwa sebagai seorang guru, saya seharusnya tidak menuntut, tetapi sebaliknya. Saya harus menuntun anak untuk bisa mencapai hasil dalam memahami materi pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas, sehingga mereka dapat menerapkan dalam kehidupan mereka ke depan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam melaksanakan pembelajaran, saya perlu mengingat bahwa pendidikan itu harus sesuai dan seturut dengan kodrat anak, baik kodrat alamnya maupun kodrat zaman. Sebagai seorang guru, saya sebaiknya tidak mengabaikan minat dan bakat murid saya, tetapi menggunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan seturut dengan perkembangan zaman. Perubahan yang ketiga, pemahaman saya beralih dari murid yang harus menghambat kepada guru menjadi guru menghambat kepada murid. Salah satu di antaranya adalah sebagai seorang guru, saya perlu menyelesaikan pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas dengan kodrat anak, baik minatnya, bakat, dan begitu juga dengan perkembangan teknologi. Saya juga menyadari bahwa metode atau strategi pembelajaran yang terbaik menurut orang lain belum tentu akan memberikan hasil yang sama terhadap subjek, dalam hal ini murid yang berbeda. Oleh karena itu, seluruh rangkaian pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid itu sendiri. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Menurut saya, dalam hal ini selaku guru, saya menyadari bahwa perubahan pola pikir adalah hal yang sangat krusial untuk menerapkan pembelajaran yang berlandaskan filosofi KHD. Hal ini dimulai dengan saya memahami bahwa tugas saya adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya ke taraf yang lebih tinggi, sehingga masing-masing murid dapat mewujudkan impian mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua, kemerdekaan dalam belajar.
Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat dan positif selama berhadapan dengan murid, baik selama pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Setelah juga belajar modul ini, saya mengajarkan bahwa anak-anak harus diberikan kemerdekaan berpikir dan bertindak. Anak-anak juga harus bertanggung jawab, di mana guru diharapkan dapat menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang ada di dalam pengawasannya. Yang ketiga, kodrat anak. Dalam hal ini saya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai minat dan bakat murid, latar belakang murid, serta hal-hal lain yang dirasa perlu untuk saya ketahui dalam kaitannya untuk mendukung pendidikan murid saya. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan kodrat anak sebagai individu yang telah memiliki minat, bakat, serta latar belakang keluarga atau lingkungan yang menjadi salah satu faktor perkembangan cara berpikir dan bertindak murid. Dengan mengetahui hal ini, saya akan berusaha menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak dan seturut dengan tuntutan perkembangan murid. Yang keempat, pembelajaran harus berpusat pada murid. Bila selama ini saya seringkali menjadi pusat pembelajaran di dalam kelas, maka saya akan merubahnya dengan menerapkan bahwa murid sebagai pusat pembelajaran di dalam kelas. Saya akan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuannya di dalam pembelajaran dan melibatkan murid dalam setiap kegiatan yang ada di kelas. Demikian, terima kasih. Yo.